Perkenalkan nami kula Akbar saking SMA Negeri Karangdowo Setunggal mriko ajeng wawancarai jenengan babagan tentang Candi Indrayana. Setunggalipun bagaimana sejarah didirikannya Candi Indrayana itu? Ya begini, dulu waktu mau berdirinya itu memang dari beberapa unsur agama ya, itu bukan dari Hindu saja, itu memang dari kalangan orang yang tak ingin spiritual itu ke situ mas, ke situ. Dan memang tanah ini kan tanah dibilang angker ya, tanah itu karena apa? Karena sering untuk bermain voli itu jadi masalah, terus main bola jadi masalah, kaki patah. Pamannya ngarit di situ ya, ngarit di situ itu dibawa pulang dikasih langsung meninggal. Disitulah saya sama teman-teman waktu itu saya nyusul ininya, tahulah proses di situ. Ingin dibikin tempat apa gitu, tapi belum jelas candi atau tidak gitu. Tapi intinya di situ bertemunya dari beberapa umat agama, bukan dari Hindu saja itu tadi. Terus apalagi Tokoh yang pendirinya itu siapa saja, Pak? Oh ya, ini kalau tokoh berdirinya itu ceritanya gini ya Pak. Sebelum orang Bali dulu itu ada sesepuh namanya Mbah Toto Suwarno. Mbah Toto Suwarno itu orang Manjungan. Itu memang termasuk siapa itu ya di situ itu ada nama itu, termasuk yang dari Sanggrahan itu ya datang ke situ. Intinya bagaimana ini dibikin gitu loh. Akhirnya tanah itu dibawa ke Pulau Bali. Nah setelah sampai di Bali sana apa ya, mereka itu pada bingung, kok di situ ada tanah yang sesakral ini gitu loh. Akhirnya pada bersimpuh itu pada tidak duduk di atas, pada duduk di bawah. Tuh, terus dia bilang, kok Sang Paduka malinggih di sana. Kok malinggih itu apa? Kok bersinggah sana gitu loh maksudnya. Disitulah makanya terus dari Bali itu ngomong sana jangan dirikan pura, tapi dirikanlah candi gitu loh. Akhirnya beliau yang dari Bali itu Mpu Nabi Reka Darmika itu datang ke sini sama penderek-penderek, terus ngobrol-ngobrol daerah sini. Intinya baiknya sini dirikan candi gitu loh mas. Itu sebelum tahun 2023, tapi itu tanah belum sah gitu loh, belum sah. Akhirnya kakak saya itu kan waktu itu di BPD Kalangan ketuanya, lek kono diteking ini piye wis rapopo, engko ning kowe didebat karo umat Islam, wis engko wis tanggungan aku ora masalah, engko urusane karo aku. Akhirnya ya bener-bener begitu itu mau didirikan, termasuk Pak Dawud Bekol, terus tokoh Banser pada datang semua, pada datang tempatnya Pak D itu ya diklarifikasi. Intinya kan yang penting tidak saling mengganggu. Akhirnya mereka pada tahu bahwa ternyata saling menghormati itu baik gitu loh, Toleransi gitu. nah itu. Terus akhirnya saya tahun 2023 itu mas berdiri tahun 2023. Terus itu kan ketuanya dari Bali itu namanya Mpu Reka Darmika, Mpu Nabi Reka Darmika itu gitu loh. Coba lagi apa? Niku, kenapa candi ini dinamai Candi Indrayana, Pak? Oh gini,
saya yang sering diajak ngobrol Mas, malam gitu. Waktu itu Mbah Toto itu kan ngomong sama saya, Mas Hadi, no Mbah, niki wau dalu niku Prabu Rama niku kalih Dewi Sinta niku enten mriku enten tanah yang paling timur mau masuk itu. Apa sampeyan metune king mriku nggih? Mboten Mbah. Lah pripun ya Mas ngoten niku niku. Napa anu nggih? Digoleki jenenge perjalanane Prabu Rama ngono lho Mas. Oh, yo mboten napa-napa ning karepe arep dijenenge Ramayana. Ngoten to. Ampun Ramayana Mbak goleki melih. Jadi tiap dalu niku ten mriku Mas, bareng berdiri napa-napa. Gubuk. Akhirnya dijenenge Utarayana Mas. Utarayana sik niku. Utarayana. Nah, jenenge Utarayana mawon. Ya cocok Mbah. Itu akhirnya saking wong tuwa Mas. Niku ditakoni niki jenenge napa Mbah candine? Munine ora Utarayana ning Untara. Berarti niku plesetan nggih. Nggih. Akhirnya pertama itu Utarayana, no gandeng wong tua. Yang sering di situ itu ya Mbah Toto Suwarno itu. Jadi terus saya di situ terus didhawuhi suruh beli tanah ini. Terus sering membantu di situ, tapi rumah saya kan juga dekat daerah sana, satu kelurahan. Sering malam itu datang ke situ. Jadi kalau saya mengaku-aku sebagai pendiri saya tidak berani. Saya membantu saja partisipasi waktu itu. Tapi apa ya, orang-orang Bali itu di situ itu kan apa ya, Bali itu kan harus mengakui bahwa Jawa karo Bali itu tua Jawa. Nggih. Itu karena waktu itu leluhur kita datang ke Pulau Bali. Ya. Iki seksenono tak jenenge Bali. Nah, akhirnya sekarang harus Bali Jawa. Bali Jawa. Mereka boleh yang soro loro. Jadi jenengan omongan orang Bali langsung muni to. Nggih. Karo do ra iso munine. Nggih, do karo to. Nah, panjine Bali menata keuangan di sana entek, esok tinggal bangun yang kene ning Jawa, gitu loh. Jadi ya makanya saya ngomong sebagai kiblat dunia itu nanti akan bermunculan di Jawa ini candi yang nggak kelihatan akan muncul mewah-mewah. Memang bumi ini akan digoyang yang luar biasa, gitu loh. Karena apa? Karena mau munculnya seperti itu, gitu loh. Yang tidak nampak akan dinampakkan. Itu Mas. Mungkin apa lagi? Kenapa enten makna dari Candi Untarayono? Makna atau filosofi? Ya filosofi Candi Untarayono yaitu tadi Sama didirikan Candi Untarayono. Ya utama didirikan Candi Untarayono itu untuk mengenang sejarah. Sebenarnya gini ya Mas, candi itu kan ada batu dulu itu dipindah kembali dan itu diyakini bahwa itu dulu untuk bertapanya Aji Saka gitu. Aji Saka yang menemukan dulu Paksara Jawa itu loh. Jadi untuk mengenang sejarah. Terus kalau dari Purbakala atau dari mana-mana ngomongnya gini, ngomongnya itu kan enak sekali. Kalau itu kan bukan peninggalan. Nah kalau dulu mbah-mbah dulu kan yang mau menciptakan loh. Sama enggak? Gitu loh. Saya marah itu kadang-kadang di situ. Dulu tuh mbah-mbah itu kan yang mau inspirasi dari warga sekitar menyatakan seperti apa yang saya terangkan. Gitu loh. Kalau itu tidak diakui candi ya sudah, tidak ada masalah.
Tapi kan saya yakin bahwa itu adalah candi, karena itu daya cipta, gitu loh. Ngerti nggak Mas maksudnya? Dulu sama juga daya cipta, gitu loh. Tapi dulu itu tanda tangan anak-anak dari SMP sampai fakultas buku saya itu salah Mas. Main disetujui candi gitu loh. Pak Jokowi gitu loh maksud saya. Disitulah makanya kalau cuma Purbakala yang dihargai harus gini, ya sudah, biar hancur bumi ini, gitu loh. Saya marah Mas, karena apa? Yang saya tahu itu dulu itu cuma ditemukan ya seperti itu cerita rakyat kan gitu. Makanya dibentuklah yang namanya Budi Jaya, kan gitu. Tapi mereka nggak ngerti. Nah kalau itu memang candi itu gini Mas, bedanya candi sama pura ya. Kalau itu namanya candi karena itu ada linggayoni seperti candi Cetho gitu ya, yang ditaruh di tengah di dalam candi itu ya ada linggayoninya. Tapi kalau pura itu tidak ada linggayoni gitu loh. Jadi linggayoni itu apa? Linggayoni ya mestinya ya pengertian kita itu kalau luhur. Dulu ada bapak ada ibu gitu loh, mbah kakung ada mbak putri kan gitu ya, itu seperti yang dihadap siwa itu loh. Linggayoni itu seperti itu. Kemudian yang lain, Kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan di Candi Untarayono? ya kegiatannya kalau itu kan candi Hindu Mas, candi Hindu yang merawat umat Hindu. Tapi kalau ya lain-lainnya itu ya ritual itu dari mana-mana. Orang pada datang ke situ banyak. Tahu-tahu jam 1 malam ke pintu sini minta tolong suruh diantar gitu. Pintu aslinya itu bukan dari utara gitu. Pintu aslinya itu loh, lewat itu loh, yang selatan. Itu kan untuk ngapusi. Iya, karena orang itu masuk neraka kan gampang, jalannya cepat gitu. Tapi kalau mau masuk surga itu susah, dipetnah ya toh. Wes kudu gelem di elek-elek gitu kan, dipetnah sama. Ya kan, mesti wes anunya banyak lah, masalahnya banyak. Itu yang saya tahu. Masuk surga itu sananya mau kaya Nabi Muhammad, ya toh, banyak fitnah, banyak celaan, baru sopo wae wis. Nah, ini yang masuk neraka yang gue mau metu kene iki lho, metu kono kan dalane penak. Tapi kalau ingin masuk surga, iya Mas, ada dari luar negeri itu datang ke sini itu nggak mau lewat sana, tahu kok pakai ini. Karena orang ini biasanya kan pakai ini otak. Tapi tidak pakai rasa, gitu loh, ngerti nggak? Oh, belajar apa mbak ini? Begitu dulu. Siapa jenenge mbak kamu? Hah? Iya siapa? Janah ini. Nih, ini tuh nomor 7 ini tuh. Tahu Mas? Miftahul Jamah ini. Janah Pak, Janah. Jadi kalian belajar sama itu kesabarannya ada. Ya, kesabaran ada. Dia juga punya image. Image itu hati. Kamu yang punya hati, kamu punya perasaan. Dia batin itu sering jadi kenyataan. Itu tanya sama itu. Dalam itu gimana? Tulas sekarang Pak, yang di Antulas. Gak apa-apa ya Mbak, itu bukan ilusi ya. Dengan itu kamu sering batin kok ya kenyataan ya. Gitu loh, tidak itu. Tapi nggak usah kamu merasa hebat ya. Tapi aku ngomong apa adanya. Jadi orang 1000 itu orang yang paling hebat saya tahu. Makanya orang di situ sampai geger itu ya seperti itu. Saya bisa membaca orang gitu loh. Bukan membaca saja, tapi saya bisa menunjukkan hal yang terbaik
untuk kamu itu apa kan kelihatan. Tapi anak-anak sekarang kan ingin penasaran dulu, ya loh. Menyiap-siapan dulu baru pakai kuliah itu. Tapi itu adalah proses ya, tidak apa-apa. Belajar. Jadi saya ini tak tanya kalian, wong pinter ini kalau bejo kayak nanti. Wong pinter yang gunanya mas, jangan salah. Itu besok itu ke depan itu bangsa itu loh, percaya nggak ya? Aku nggak butuh wong pinter mas. Bangsa itu kan butuh wong pinter, tapi membutuhkan orang yang berbakti. Orang yang berbakti dengan orang tua, berbakti sama bumi pertiwi. Itu dan wong pinter mesti ngaku sih. Nah, anaknya jenius sekolah bujune ngene orang enggak. Ning gue ngono cek bukti karo wong tuwa. Wis pinter, kemayu, orang mas. Jadi yang besok ke depan itu membutuhkan orang yang kerja dan kerja. Yang senampan kurung-kurung, ya kan? Kurung-kurung sesuk besok ya manut enak tengok-tengok ya sugihan. Sudah tidak ada sugihan sekarang ya. Dari tahun 2020, 21 dan 21 sudah kembali ke asalnya. Jadi sekarang ini wong jaga di pesugihan nggak ada. Sudah nggak ada, dikembalikan ke asalnya. Jadi anak Indonesia sekarang disuruh untuk berpikir dan giat untuk berbuat baik dan bekerja. Itu kalau jaga pesugihan jadi ini krisis moral ya. Kiai dukun oke mau ngaku sih gitu. Mungkin apa lagi yang ditanyakan? Sebagai juru kunci, kegiatan apa yang Anda lakukan di Candi Untaraya? Kalau saya bukan juru kunci, juru kuncinya ada orang Hindu itu. Kalau saya itu memberikan wawasan. Kalau kegiatan itu ya sering, umpamanya malam Jumat itu kan, saya tahu mereka itu giat di situ. Intinya ya mestinya membersihkan tempat-tempat yang ngobrol itu kan itu dirawat. Yang lainnya apakah ada syarat tertentu untuk menjadi seorang juru kunci Candi Untaraya? Oh gini, kalau itu memang gini mas, saya kasih tahu ya. Untuk bisa menembus dimensi di situ, itu membutuhkan orang yang legowo ya, tidak punya pamrih, tidak punya pamrih di situ. Karena apa? Yang saya tahu orang di situ dikasih pusaka gitu ya, itu dijual ya mati mas. Karena memang harusnya tidak seperti itu, tapi kan tidak punya pamrih. Jadi ya dirawat, tamani contoh seperti itu. Kadang-kadang kan salah hati loh mas. Itu yang saya tahu. Mungkin ada pertanyaan yang baik. Pun Pak ini kemauan terus pun Ya, pun diperkenalkan wawancara. ya enggak apa-apa. Itu kalau kalian pada ingin tanya, nama saya itu Suhardi ya. Jadi saya dilahirkan itu Yombuk Sakdermo, mungkin omong karo jenengan-jenengan. Bangsa ini hancur karena banyak rekayasa. Benar nggak? Rekayasa itu adalah kehancuran. Makanya kalau bisa, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Karena apa? Waktu itu revolusi buat negara bangsa ini waktu merdeka itu tidak main-main. Makanya kalau kamu ingin supaya jadi anak yang berguna, berbakti dengan orang tua, juga berbakti kepada bangsa dan negara ini, tunjukkan bahwa kalian-kalian ini harus bisa menerapkan persatuan kesatuan, yang penting kerukunan. Itu jadi saya cuma melek pada kalian-kalian, besok kamu buktikan kalau berani dengan orang tua sama tidak berani dengan orang tua itu, besok itu yang jadi manusia siapa? Maksudnya jadi orang yang benar-benar manusia itu ya
ya bener-bener urip yo ain tentrem sama yang tidak ain tentrem itu ya. Jadi saya contoh ya, ini ngomong-ngomong seperti ini itu karena memang tidak ada ya doa di dunia ini yang menyamai doa seorang ibu dan ayah, itu nggak ada. Makanya kadang datang ke dukun, ke kiai itu salah, yang aslinya cuma ngobrol seperti ini tapi bapaknya itu tahu gitu. Tapi kalau ngomongin kiai itu anakku pintar sekolah keliru ya itu, jadi saya cuma ngomong seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya, sambutan dari saya. Dari itu semua saya cuma ngomong apa adanya, tidak saya tutupi dan tidak saya lebih-lebihkan, bahwa saya itu hidup di sini untuk merah putih dan untuk menyambut anak-anak Indonesia yang lebih baik dan baik. Kata dia.